Strategi 10-10. Trik cepat mengurangi barang di rumah kecil. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih dan kita lanjut sekarang. Halo bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Duh, rasanya mau napas saja sesak ya kalau melihat tumpukan baju di kursi, sudah setinggi Gunung Semeru. Padahal, rumah kita ukurannya cuma seupil, apalagi sekarang lagi tren gaya hidup minimalis yang estetik itu. Tapi kok rasanya barang di rumah kita malah makin beranak pinak, kayak pakai sistem MLM ya? Nah, hari ini kita bakal bahas cara cerdas mengosongkan rumah tanpa harus merasa berdosa lewat strategi 10-10-10. Berdasarkan ulasan dari ahli tata ruang yang sering muncul di media sosial, kunci rumah lega itu bukan punya rumah lebih besar, tapi punya kemauan buat melepas barang yang sebenarnya cuma jadi pajangan debu. Bayangkan saja, kita ini kadang lebih setia sama panci bocor daripada sama resolusi diet tahun baru. Panci sudah rembes dari tahun lalu, gagangnya goyang, masak mie saja deg-degan, takut airnya netes ke kompor, tapi tetap disimpan. Katanya masih bisa dipakai. Sementara resolusi diet baru tanggal 3 Januari sudah bilang, mulai Senin saja deh. Lucunya, kita rela mempertahankan barang yang jelas-jelas menyusahkan, tapi sulit sekali melepaskannya. Padahal, barang yang menumpuk itu bukan cuma bikin dapur sempit atau lemari susah ditutup. Ia pelan-pelan menguras energi, bikin kepala terasa penuh, suasana hati gampang naik turun. Setiap lihat sudut rumah yang sesak, rasanya seperti diingatkan terus bahwa ada yang belum beres. Dan tanpa sadar, stresnya naik level. Sampai tingkat dewa, strategi 10-10-10 ini adalah penyelamat buat kita yang sering galau, mau buang barang tapi takut kualat atau merasa sayang. Jadi aturannya simpel banget. Kita cuma butuh waktu sebentar buat mencari 10 barang untuk dibuang, 10 barang untuk disumbangkan, dan 10 barang untuk dikembalikan ke tempat asalnya. Kedengarannya gampang ya, tapi tantangan mentalnya itu loh, serasa mau putus hubungan sama pacar zaman sekolah yang paling ganteng. Mari kita mulai dari 10 barang pertama yang harus masuk plastik, sampah alias dibuang tanpa ampun, karena memang sudah jadi sampah sejati. Coba cek laci dapur. Pasti ada itu koleksi tutup botol yang badannya entah kemana, atau kabel data yang ujungnya sudah mengelupas tapi tetap disimpan karena prinsip siapa tahu nanti butuh. Buang saja, Mak, karena benda itu tidak akan berubah jadi emas meski kita simpan sampai lebaran tahun depan sekalipun. Contoh nyata lainnya adalah struk belanja 3 tahun lalu yang tulisannya sudah hilang. Itu bukan kenangan manis, itu cuma sampah yang bikin dompet kita terlihat tebal. Padahal isinya zong. Lanjut ke 10 barang kedua, yaitu barang yang harus kita donasikan atau berikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan saat ini juga. Ini bagian yang paling sering bikin kita bimbang karena merasa baju kekecilan ini suatu saat akan muat lagi. Kalau kita berhasil tidak makan nasi selama 1 semester, padahal memberikan baju layak pakai atau mainan anak yang sudah tidak disentuh itu jauh lebih berpahala daripada membiarkannya jamuran di pojok lemari. Coba cari 10 benda yang masih bagus tapi sudah tidak membawa kebahagiaan buat kita. Lalu bayangkan betapa senangnya orang lain saat menerima barang tersebut secara cuma-cuma. Bagian terakhir ini sering dianggap sepele, padahal justru inilah penentu apakah rumah akan tetap rapi atau kembali berantakan dalam hitungan jam. Kita akan membahas 10 barang yang wajib dikembalikan ke tempat asalnya setiap hari agar rumah tidak terlihat seperti kapal pecah setelah badai menerjang. Karena jujur saja, seringkali rumah bukan benar-benar kotor, hanya lelah karena terlalu banyak barang yang singgah tapi tidak pulang. Barang-barang ini biasanya kecil,
terlihat tidak berbahaya, tapi efeknya luar biasa dalam menciptakan kesan berantakan. Remote TV yang pindah ke sofa, charger yang nyasar ke meja makan, tas yang digeletakkan di kursi tamu, jaket yang digantung sembarangan, sepatu yang berhenti tepat di depan pintu, seperti sedang mogok kerja. 1-2 mungkin tidak masalah, tapi ketika semuanya dibiarkan, rumah langsung berubah suasana. Dari yang tadinya tenang dan nyaman, menjadi penuh visual noise yang bikin kepala ikut terasa sesak. Mengembalikan barang ke tempat asalnya. Sebenarnya bukan soal rajin atau tidak, ini soal membangun kebiasaan kecil yang konsisten. 10 barang ini adalah biang kerok harian yang paling sering membuat rumah terlihat seperti habis diterjang badai aktivitas. Mainan anak yang berpindah ke ruang tamu, gelas bekas minum yang tertinggal di meja, bantal sofa yang tidak dirapikan, pakaian yang setengah kering digantung di kursi, dokumen atau kertas belanja yang menumpuk tanpa sadar. Jika setiap selesai digunakan barang, langsung dikembalikan ke tempatnya, rumah akan tetap terlihat terkendali meskipun aktivitas padat. Tidak perlu menunggu waktu khusus untuk beberes besar-besaran. Tidak perlu menunggu mood datang, cukup 5-10 menit ritual pengembalian setiap sore atau sebelum tidur. Rumah pun tidak lagi terasa seperti kapal pecah yang habis dihantam ombak, melainkan seperti pelabuhan yang tenang, siap menyambut hari esok tanpa drama. Kadang, rumah sempit itu bukan karena barangnya terlalu banyak, tapi karena kita hobi menaruh gunting di atas kulkas atau membiarkan remote televisi bertapa di bawah sofa. Dengan mengembalikan 10 barang ke posisi semula, mata kita bakal lebih segar karena pemandangan lantai yang mulai kelihatan lagi bentuk ubinnya. Ini adalah langkah paling logis buat mengurangi polusi visual yang selama ini bikin tensi darah kita naik tiap kali pulang belanja dari pasar. Ternyata mengatur rumah itu tidak harus menunggu punya waktu luang satu harian penuh sampai kita pensiun jadi ibu rumah tangga ya. Cukup lakukan ritual kecil ini secara rutin, maka perlahan-lahan beban di pundak kita bakal terasa lebih ringan seiring dengan berkurangnya tumpukan kardus bekas. Rumah kecil kita bakal terasa seperti istana kalau kita tahu cara mengatur apa yang masuk dan apa yang harus keluar dengan tegas. Jangan sampai kita kalah sama benda mati yang tidak bisa masak atau mencuci baju sendiri. Karena kitalah ratu yang memegang kendali penuh atas kenyamanan hunian kita. Mari kita mulai perlahan, 1 kantong plastik sekali waktu. Sampai akhirnya kita bisa bernapas lega tanpa takut kesandung mainan anak yang berceceran. Optimis saja kalau rumah yang rapi itu bukan sekadar mimpi di siang bolong, tapi hasil dari konsistensi kecil yang kita bangun setiap harinya. Semangat ya para ibu hebat, karena rumah yang tenang adalah kunci dari kewarasan kita dalam menghadapi drama kehidupan yang tidak ada habisnya ini. Jadi, barang mana nih yang mau kamu eksekusi duluan lewat strategi 10-10-10 ini agar hidup lebih bermakna? Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat Bunda semua!